warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berbicara tumbuhan apa yang harus ada di kolam kita. Jadi kolam kita tuh jangan melulu kolam aja gersang, tapi tumbuhan apa yang harus ada di sekitar itu. Lihat di sini tuh. Tumbuhan apa yang harus ada di kolam kita. Yang tentunya berguna bagi yang kolamnya, isi kolamnya. Nggak semua, nggak jauh dari pepaya sama jambu. Ya, kita simak videonya nih, pepaya sama jambu. Apa aja manfaatnya? Oke, kalau pohon pepaya itu saya di setiap kolam, di setiap sudut kolam nih. Kalau kolam ini bulat nih, bulat. Nah di sela persambungan antara bulat ini kan ada space tanah yang mubazir. Itu saya tanamin pohon pepaya. Sengaja saya tanamin pohon pepaya seperti itu supaya bukan supaya, karena daun pepaya itu batang sama daunnya ya. Daunnya di jus bisa, batangnya aja kalau kita tebar ke ikan lele yang udah ukuran 12-13 ke atas itu habis, digerenyengin sama dia tuh, pelan-pelan. Daun pepaya nih yang tadinya begini nih, tinggal jarinya doang, tinggal tengkoraknya doang. Apalagi indukan, temen indukan nggak ngasih makan apa-apa dia. Jadi memang sih agak ini ya, indukan lele itu cuma dikasih batang ini doang tiap hari, 5 batang, 6 batang. Maksudnya penambahannya, pakan ya dikasih juga. Cuma kalau ini maksudnya kegunaannya banyak banget. Kegunaan pertama adalah meminimalisir kanibalisme. Jadi daun pepaya ini, kalau kolam yang sering kita kasih daun pepaya, kanibalismenya minim, menekan. Umpama dari 1000 ekor ikan lele kanibal, kalau kolamnya kita kasih jus pepaya, jus daun pepaya apa tuh, ya terserah sih, mau di jus atau mau dipotong-potong lempar aja. Kan daun kalau udah kerendam air juga kan zatnya nyebar. Itu nafsu membunuh lele itu turun. Tapi tidak memusnahkan, tetap ketika nanti kandungan air sudah itu ya dia pulih lagi. Maksudnya intinya, tapi kalau kolam dikasih air pepaya itu kanibalismenya menurun. Harusnya di sini ada masternya Pak Udin. Pak Udin tuh bos ayam sabana. Dia punya banyak itu, tapi dia bisnis lele juga, dan dia orang yang saya perhatikan paling rutin membuat jus pepaya. Memang bener sih, kolamnya dia tuh paling minim kematian yang nggak terduga ya. Kalau kematian yang itu kan ke atas tuh kelihatan tuh. Tapi kalau kanibal kan dicaplok. Jadi dari sekian ribu ekor, paling dia kematiannya cuma berapa persen gitu. 5, 4%. Jadi karena rutin ngasih jus pepaya. Daun pepaya tuh dia beli di pasar. Nah, salahnya dia nggak pernah menanam. Jadi dia beli di pasar daun pepaya, di jus pagi-pagi. Di jus pagi-pagi nih, airnya dikasih ke kolam, cuprat. Ininya nih, ampas daun pepaya, ampasnya itu kan tadi kan disaring tuh, diperes tuh, airnya digabung. Ampasnya itu dibibis. Jadi pakan pelet direndam, digabungin sama daun pepaya yang udah halus tuh, serpihan tuh, diremek. Begitu dikasih ke lele kan kemakan juga tuh, langsung kemakan.
itu membuat lele jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Kekebalan tubuhnya juga tinggi. Maksudnya jarang sakit, jarang ada yang sakit lah gitu. Daun pepaya tuh. Jadi kebutuhan sehari-hari kolam dengan daun pepaya sangat dibutuhkan. Di sini saya rutin pakai. Nomor 1 tuh. Ya. Caranya gitu, di jus gitu semua. Nomor 2, penyakit. Lele itu kalau udah kembung, perutnya kembung nih, nafsu makan berkurang. Enggak, kalau jamur enggak. Kalau jamur bukan di daun pepaya. Perut kembung, nafsu makan berkurang, mengembalikan pH air, enggak, pH air kanibal tadi. Kalau di air fungsinya lebih banyak kanibal, sehat. Pokoknya penyakit kuning, daun pepaya ini sama di blender, di jus, dihalusin apa di apa gitu, gabung sama nian. Kasih sebatang kunyit sama untuk satu kolom ya, takaran satu kolom ya. Jadi 5 10 lah. Karena kalau 5 dia bawangnya setengah. 10 lembar beginian nih, 10 gini kita blender, campurin sama bawang putih sama kunyit. Blender jadi satu tuh. Itu kalau kita kasih yang tadinya sakit-sakit, ibarat kata moncong putih apa gitu-gitu, sembuh tuh, sembuh. Jamur dikit, ya jamur sih sebenarnya enggak lah. Kalau jamur kan pakai garam biasanya, biar begesek-begesekan sama garam tuh. Jadi kalau ini lain pembahasan kalau jamur. Intinya ini 10 batang, ininya 1, bawang putih sama kunyit sekelingking di blender tuh, itu nafsu makan lele fit. Kalau anak kecil kan dikasih kunyit itu kan itu nafsu makannya lumayan itu, kayak kurkuma plus gitu, apa-apa kita ada kunyit-kunyitnya itu. Intinya itu. Jadi kembali lagi, pohon pepaya wajib ada di kolam. Iseng-iseng petik, lempar, petik, blender. Ada masalah dikit, petik, hajar. Dan pepaya kita nggak ngarepin buahnya. Dia juga nggak seperti pohon lain yang kemana-mana batangnya, yang membuat kolam keioman, nggak dapat sinar matahari. Dia cuma lurus aja kok, matainnya juga gampang gitu ya. Intinya video kali ini adalah manfaat pepaya ini untuk kolam, dan harus ada di kolam. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa, hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun.
Kalau merasa videonya bermanfaat, kasih jempol. Kalau tidak, abaikan. Ya, kalau subscribe yang belum aja. Kalau yang udah subscribe. Kalau masih mau ilmu tentang lele, kalau nggak mau ya terserah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.